Logika bola, everything about football. Relax, ringan, sederhana. Let's go. Laga perpisahan bagi Toni Kroos dengan Real Madrid atau pertandingan terakhir Toni Kroos untuk Real Madrid terjadi hari ini ketika Real Madrid bersua kontra Real Betis di pertandingan penutup La Liga. Tentunya pertandingan ini menjadi pertandingan yang sangat dikenang dan sangat memorable karena merupakan partai terakhir La Liga Real Madrid bersama Toni Kroos atau sebagai pertandingan perpisahan. Sejatinya Toni Kroos dengan Real Madrid baru akan resmi berpisah setelah pergelaran Euro 2024 nanti. Namun pengumuman tentang pensiunnya Toni Kroos telah diumumkan sebelumnya bahwa dia akan gantung sepatu secara resmi setelah Euro 2024 dan menyisakan satu pertandingan lagi, yaitu di partai final Liga Champions kontra Dortmund nantinya. Artinya Toni Kroos hari ini melakukan sebuah pertandingan terakhir di La Liga untuk Real Madrid, kemudian di Liga Champions di partai final nanti. Tentunya hari ini Real Madrid ingin menutup sejarah dengan sempurna bersama Toni Kroos, sekalipun memang pertandingan kali ini sama sekali secara definitif tidak akan mempengaruhi hasil daripada Real Madrid atau poin daripada Real Madrid, karena memang dipastikan Real Madrid sudah mengunci gelar juara La Liga. Namun untuk sebagai bahan kenang-kenangan tentunya bagi Toni Kroos, Real Madrid akan berupaya untuk meraih hasil maksimal atau hasil kemenangan. Kemudian bagi Toni Kroos sendiri merupakan sebuah motivasi, dan juga apalagi nanti di partai final, tentunya secara pribadi Toni Kroos ingin memberikan kenangan terakhir bagi Real Madrid atau kado istimewa bagi Real Madrid nanti di final, yaitu berupa trofi Liga Champions. Nah, di pertandingan kali ini Real Madrid versus Real Betis sejatinya memang sama sekali tidak mempengaruhi daripada Real Madrid atau tidak akan mengganggu soal juara Real Madrid. Namun pastinya Real Madrid ingin menyapu bersih semua pertandingan dengan berakhir menjadi sebuah kemenangan. Dan yang sangat menarik di sini yaitu tentang perpisahan Toni Kroos bersama Real Madrid yang sudah mengabdi selama 10 tahun terakhir. Toni Kroos datang sebagai seorang pemain yang sama sekali tidak istimewa. Bahkan Toni Kroos bisa dibilang sebagai pemain buangan yang dikucilkan dan dihina di klub dan di negaranya sendiri. Toni Kroos datang pada tahun 2014 dengan transfer yang relatif murah kala itu karena dibuang oleh Bayern Munchen. Peristiwa tersebut bermula ketika seorang Toni Kroos meminta kenaikan gaji terhadap direksi klub Bayern Munchen, kemudian ditolak secara mentah-mentah dengan mengatakan bahwa Toni Kroos bukan pemain level top dunia. Ternyata Real Madrid berhasil mengamankan jasa Toni Kroos. Real Madrid mengamati faktor lain atau sisi lain yang begitu istimewa dalam diri seorang Toni Kroos. Dia datang ke Santiago Bernabeu sebagai seorang pemuda biasa. 2 tahun kemudian dia membuktikan dengan mempersembahkan trofi Liga Champions. Dan lambat laun ternyata Toni Kroos berhasil membentuk trio tidak terkalahkan atau trio gelandang terbaik dunia bersama rekannya Modric dan Casemiro. Banyak sekali kisah yang sangat memorable antara Toni Kroos bersama Real Madrid, mulai dari nomor punggung 8, kemudian mulai dari kisah dia dengan sepatu Adidas kesayangannya yang sampai detik terakhir menjelang karirnya berakhir dia tidak mengganti sepatunya, atau Toni Kroos begitu setia menggunakan sepatu walaupun sudah kusut. Dia tidak mau gonta-ganti karena merasa nyaman dengan Adidas yang dipilihnya. Kemudian kesetiaannya terhadap Real Madrid, di mana dia mengatakan bahwa Real Madrid akan menjadi klub terakhir saya dan saya akan pensiun di Real Madrid. Dia sudah menepati janjinya. Dia menjadi pribadi yang sangat sederhana tetapi luar biasa, dengan kalimat yang sederhana bahwa ketika berbicara tentang gelandang terbaik dunia,
salah satunya pasti ada nama Toni Kroos. Atau ketika berbicara tentang satu generasi terbaik di lini tengah Real Madrid, salah satunya pasti ada Toni Kroos. Toni Kroos yang selama 10 musim konsisten di Real Madrid dengan akurasi passing tingkat tinggi, di mana dalam 10 musim terakhir Toni Kroos kesuksesan dia melakukan sebuah passing di Real Madrid rata-rata di atas 90%. Dari musim pertama hingga musim berakhir, hingga musim terakhir, selalu passing atau akurasi passing milik Toni Kroos di atas 90%, 95, 93, 94 atau 92 dan seterusnya, yang pada intinya dia konsisten. Kemudian sisi lain yang begitu istimewa selain sederhana dan juga istimewa dalam hal passing, bahkan seorang Paul Scholes, mantan gelandang terbaik dari Manchester United yang juga salah satu mantan gelandang terbaik dunia, pernah meniru gaya Toni Kroos dalam bermain sepak bola. Yang artinya bisa dibilang dalam dunia sepak bola, Toni Kroos bisa dibilang sebagai seorang orkestra atau sebagai seorang seniman atau maestro, jenderal lapangan tengah yang bisa mengatur tempo dan ritme permainan dari Real Madrid. Pernah suatu ketika Casemiro juga mengatakan bahwa alur permainan dari Real Madrid selalu mengikuti kemana oleh Toni Kroos dibawa, yang dalam artian jika Toni Kroos menginginkan bermain dengan tempo yang cepat, maka Madrid akan bermain dengan cepat, atau jika dia menginginkan dengan tempo yang sangat lambat, tentunya Madrid juga akan lambat. Dialah otak daripada Real Madrid, kata Casemiro. Dan ternyata tidak hanya Casemiro, mantan rekan daripada Toni Kroos, termasuk beberapa pemain top dunia, salah satunya adalah Cristiano Ronaldo, ketika Toni Kroos menyatakan ingin pensiun juga mengucapkan selamat dan mengucapkan rasa terima kasih yang cukup mendalam karena pernah bahu-membahu membantu Real Madrid meraih treble di Liga Champions. Dan jika kita sekali lagi berbicara tentang salah satu gelandang terbaik dunia, nama itu pasti salah satunya muncul Toni Kroos. Yang jelas Toni Kroos hari ini menutup laga dan menutup pertandingan terakhir Real Madrid sebagai seorang legenda. Datang sebagai seorang zero, kemudian dia keluar sebagai seorang hero. Atau datang sebagai pria yang sederhana, kemudian dia pulang sebagai legenda. Patut ketika Florentino Perez bilang bahwa Real Madrid akan selalu menjadi rumah bagi Toni Kroos. Kapanpun dia mau pulang, datang dan pergi, Real Madrid selalu terbuka. Itulah yang pernah dikatakan Florentino Perez. Kesetiaannya sudah dibuktikan kepada Real Madrid. Berbagai macam trofi terhadap Real Madrid, bahkan negaranya sendiri Jerman telah ia berikan. Yang jelas Toni Kroos salah satu legenda sepak bola terbaik di mata publik Madridista. Itu saja, salam sepak bola.